mengejutkan, 84 kapal asing ilegal diusir dari Bintan. Sebelum lanjut, subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya. Terima kasih. Gugus Keamanan Laut Komando Armada, Guskamlako Armada, telah mengusir 84 kapal asing yang legal jangkar secara ilegal di Tanjung Berakit, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Pengusiran 84 kapal asing yang legal jangkar ilegal itu merupakan salah satu dari upaya TNI AL dalam meningkatkan operasi keamanan laut di wilayah rawan gangguan keamanan laut, baik itu aktivitas ilegal yang dilakukan oleh kapal, pelaku tindakan gangguan keamanan laut terhadap kapal yang melintas serta pemanfaatan ruang laut untuk kegiatan ilegal. Dangus Kamlako Armadai, Laksma TNI Yayan Sofyan, Ahad. Upaya tersebut telah membuahkan hasil dengan diamankannya pelaku gangguan keamanan di laut yang biasa melakukan aksi pencurian di kawasan Tanjung Balai Karimun, pengusiran terhadap 84 kapal asing yang legal jangkar secara ilegal di Tanjung Berakit dan penangkapan sejumlah kapal asing yang legal jangkar ilegal di wilayah teritorial Indonesia serta kegiatan legal lainnya, katanya. Dalam sepekan terakhir, Guskamlako Armada mengamankan sejumlah kapal yang diduga melakukan tindakan pelanggaran. Di antaranya TB Neli 53-TK Neli 76 menggunakan Ri Imam Bonjol 383 yang dikomandani Letkol Laut P. Rogianto. Kemudian Kri Kujang 642 yang dikomandani Mayor Laut P. Tungki mengamankan LCT Cahata Maulida, TBSS Alexandria, MT Sanliv dan MV Lumei. Sebagian besar kapal-kapal itu melakukan pelanggaran terkait UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Ia menyampaikan, tangkapan dikawal Kelantamal IVTPI. Apabila ditemukan cukup bukti, maka akan diproses lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam kesempatan itu, Dangus Kamlako Armada mengapresiasi tindakan Kri Kujang 642 mengejar MT Tenggiri yang melarikan diri ke wilayah teritorial Singapura saat hendak diperiksa. Kapal tersebut melakukan perlawanan dengan bermanuver membahayakan sehingga Kri Kujang 642 bertindak represif berupaya menguasai MT Tenggiri dengan menaikkan tim VBSS. Namun karena telah memasuki wilayah teritorial Singapura, maka Komandan Kri Kujang 642 menarik tim untuk kembali. Menurut dia, tindakan yang dilaksanakan Komandan Kri Kujang 642 sesuai prosedur. Kenapa harus melarikan diri jika memang tidak ada hal-hal yang patut ditakuti, kata dia. Mantan Menteri Kelautan Susi Pujiastuti mohon ke Jokowi agar kapal asing tak diizinkan masuk. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti lagi-lagi menyoroti soal illegal, unreported and unregulated fishing, UU Fishing. Susi memohon kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk melarang kapal asing untuk masuk ke Indonesia. Karena hanya dengan kata perintah Presiden untuk tidak boleh ada illegal fishing dan kapal asing tangkap ikan di laut NKRI dan tidak boleh ada alat tangkap ikan merusak lingkungan, semua akan selesai, kata Susi melalui akun Twitter pribadinya, Ahad 14 Juni 2020. Susi mengatakan, dengan tak adanya kapal asing yang masuk ke perairan Indonesia, maka laut akan aman dan bisa diandalkan menjadi masa depan bangsa. Hanya Presiden yang bisa, ucapnya. Susi juga telah memohon kepada Jokowi agar dapat mengintervensi kebijakan yang saat ini membolehkan kapal asing beroperasi dengan alat tangkap yang tak ramah lingkungan. Karena menurutnya, jika hal tersebut diteruskan maka semua yang sudah diperbaiki akan sia-sia, dan akan kembali seperti sebelum 2014, yakni sebelum Susi menjabat sebagai Menteri Kelautan. Menurut Susi, dengan segala kewenangan Jokowi, upaya tersebut bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Ia mengingatkan,
Apabila pemerintah tak serius memerangi praktik illegal fishing ini, kesejahteraan para nelayan terancam. Sekarang KKP bahkan membolehkan Purse Seine yang ditarik oleh 2 kapal. Habis ikan kita ditarik 2 kapal jaring Purse Seine, kata Susi Pujiastuti saat webinar, Jumat, 12 Juni 2020. Besarnya Laut Indonesia miliki, kata Susi, merupakan potensi besar yang mesti dijaga demi ketahanan pangan di masa mendatang. Semua itu bisa terjaga dengan baik, tergantung kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Susi mengaku bahwa dirinya sudah jauh sebelum menjadi menteri telah melawan praktik illegal fishing. Dengan memerangi hal itu, kuantitas ekspor pun meningkat. Ia mengaku telah menentang praktik pencurian ikan sejak 2005. Sebelum tahun 2000, produksi ikan dan udang di Pangandaran puluhan ton dan ekspor bisa dilakukan seminggu 1-3 kali. Tapi tahun 2001 hingga belakangan ini produksi dan ekspornya makin berkurang. Rupanya Indonesia boleh izinkan kapal asing regis di Indonesia, tuturnya. Bagaimana menurut Anda? Mohon subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya. Mohon like jika suka, silahkan berkomentar yang positif, dan mohon share video ini. Terima kasih.